Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kesombongan penyakit rohani. Ayat intinya saya ambil dari 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kesombongan adalah salah satu penyakit rohani yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen, tak terkecuali di kalangan para hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan sekalipun. Merasa sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam pelayanan, merasa memiliki talenta karunia atau karunia yang luar biasa, merasa sudah dipercaya Tuhan dalam banyak hal, mereka menjadi sombong secara rohani. Inilah yang terjadi dan dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus. Gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program pelayanan yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan juga membawa firman. Bisa dikatakan, jemaat di Korintus sedang mengalami kemajuan rohani yang pesat. Karena merasa sudah berhasil secara rohani, mereka mulai membanggakan diri dan menjadi sombong rohani. Karena merasa sudah berhasil secara rohani, mereka mulai membanggakan diri dan menjadi sombong rohani. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk segera bertindak dan menegur mereka dengan sangat keras. Ketika orang mulai merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, lebih benar, lebih baik, lebih rohani, lebih maju, lebih terkenal, dan sebagainya, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa kita sadari, padahal penyakit kesombongan itu secara perlahan tapi pasti akan seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh kita. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sudah berlaku sombong. Inilah tipu muslihat dan perangkap yang sedang dipasang oleh iblis. Karena iblis tahu benar bila kesombongan sudah menjangkiti hidup seseorang, cepat atau lambat ia akan jatuh. Berhati-hatilah, kesombongan adalah kebencian bagi Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Bahkan ayat ini kembali diulang. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan.
Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dalam Yesaya 2 ayat 17. Siapakah kita ini sehingga kita berlaku demikian? Kalau bukan karena Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kesombongan dibenci oleh Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang sombong pada saatnya akan direndahkan oleh Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pernahkah kita sombong? Atau apakah kita lagi sombong? Firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita, supaya apapun yang kita punya, jangan pernah kita sombongkan, karena itu semua hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita, menyadarkan kita bahwa kesombongan tidak akan membawa apa-apa. Tapi Alkitab katakan bahwa manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang mungkin sombong atau lagi sombong, mereka tersadar bahwa sombongan itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu baik, yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai manusia ciptaan Tuhan, apapun yang kami miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Untuk itu kami tidak boleh menyombongkan diri, tetapi kami harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah sombong dalam kehidupan kami. Begitu banyak dosa dan kelemahan kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.